Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Retno Pujiastuti selaku dosen perekonomian Indonesia yang telah memberikan waktu saya untuk melakukan presentasi tugas besar 2 saya perekonomian Indonesia. Selanjutnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vita Intan Nuraini dengan NIM 4322101005. Otonomi daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 32 menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, otonomi didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, merupakan pergabungan dua kata yaitu autos yang berarti sendiri, serta nomos yang berarti aturan. Tahun 2024, otonomi daerah atau desentralisasi diartikan sebagai penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Konsep, tujuan, dan daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan adanya peningkatan pelaksanaan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerah. Yang kedua itu, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonomi bisa lebih baik dan meningkat. Yang ketiga itu, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda namun tetap satu jua. Yang kelima, kita membahas masalah yang timbul akibat dari otonomi daerah. Yang pertama itu adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap. Yang ketiga, menyiapkan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi SDEA aparatur pemerintahan yang belum menunjang sebuahnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antara daerah. Yang keenam, kita membahas kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna mempercepat pembangunan struktural di Indonesia. Ada 3. Yang pertama itu tax amendments. Contohnya itu kebijakan fiskal di Indonesia. Pertama yaitu tax eksklusi, pembebasan pajak berupa pengurangan atau pengandaian dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan seluruh kekayaannya. Yang kedua itu subsidi BBM dan gas. Contohnya itu kebijakan fiskal yang kedua adalah subsidi BBM dan gas. Tunjukkan kebijakan fiskal di bidang bahan bakar ini adalah memperlancar mobilitas dan transaksi ekonomi masyarakat. Yang ketiga itu menetapkan harga eceran tertinggi. Contohnya itu terakhir kebijakan fiskal adalah pendapatan harga jual maksimum untuk barang tertentu yang disebut dengan kebijakan HET atau harga eceran tertinggi. Barang dengan HET umumnya adalah obat-obatan dan sembako. Yang ketujuh itu kita membahas hubungan kebijakan mempercepat pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Arah pembangunan nasional yang baik apabila dikaitkan dengan globalisasi yaitu adanya pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan sebagai pendidikan, perekonomian, politik, dan sebagainya yang menyebabkan masyarakat mampu bersaing dalam menghadapi era globalisasi. Dan yang terakhir, hambatan dan tantangan persaingan global. Ada 3. Yang pertama itu resiko ketenagakerjaan. Dilihat dari sisi pendidikan atau produktif, Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja yang berasal dari negara lain.
Yang kedua itu exploitation risk, tindakan eksploitasi dalam skala besar terhadap ketersediaan sumber daya alam oleh perusahaan saing yang masuk ke Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah sumber daya alam melimpah dibandingkan negara-negara lainnya. Tidak tertutup kemungkinan juga eksploitasi yang dilakukan perusahaan saing dapat merusak eksploitasi di Indonesia. Yang ketiga itu competition risk, banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam persaingan dengan produk-produk luar negeri yang jauh lebih kualitatif. Sekian dari presentasi tugas besar 2 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.